Hadirin, berikutnya marilah kita ikuti bersama orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Engineering Novanto Yudhistira Eskom MSc. Orasi ilmiah dengan judul Peran Big Data dan Deep Learning dalam kontribusinya untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Dengan hormat, disilakan. Baik, yang terhormat Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS, yang terhormat Pimpinan Fakultas, Senat Universitas, dosen dan karyawan, serta perwakilan mahasiswa Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya, kita dapat memperingati Dies Natalis Brawijaya ke-58 dalam kondisi sehat. Teriring doa untuk seluruh komponen masyarakat Indonesia dan dunia. Semoga selalu sehat, tetap semangat, hidup selama pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, dan semoga kita dapat menyikapi ini semua dengan bijak, serta bisa bertahan hingga kondisi kembali aman dan normal. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bidang kajian saya, peran Big Data dan Deep Learning dalam kontribusinya untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Baik. Beberapa tahun terakhir kita menjadi saksi berkembangnya miliaran sensor, perangkat bergerak, kamera, dan lain sebagainya yang terhubung ke dunia maya, baik itu internet maupun basis data. Setiap hari sensor-sensor pintar ini secara otonom menangkap dan kemudian merekam data secara besar dengan laju yang cepat sampai ukuran zettabytes. Seiring infrastruktur pengumpulan data yang semakin canggih, kita juga menghadapi peluang dan tantangan baru. Dengan penginderaan dan pemrosesan data multimedia, bersama dengan alokasi sumber daya, pengoptimalan kualitas layanan, keamanan dan privasi, platform, sumber daya, alat dan lain sebagainya, analisa Big Data telah menjadi instrumen utama dan penting. Utamanya untuk IoT yang mampu mengumpulkan dan mengolah data besar, didukung infrastruktur yang mumpuni. Teknologi dan paradigma baru yang muncul termasuk komputasi awan, deep learning, virtualisasi fungsi jaringan, penginderaan oleh banyak perangkat seluler dan jaringan 4G maupun 5G sangat dibutuhkan untuk memainkan peran dalam era baru sekarang ini. Cakupan informasi yang begitu luas atau kompleks sehingga aplikasi penanganan informasi biasa tidak memadai. Data besar dihadirkan ke dunia dengan pendekatan prosesan digital di mana saja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Data-data itu dapat terkumpul secara crowdsourcing melalui media teknologi internet, dengan kita sadari ataupun tidak, seperti pada perangkat bergerak hingga satelit. Analisis Big Data baru-baru ini muncul sebagai area penelitian yang penting oleh karena popularitas internet dan munculnya teknologi Web 2.0. Selain itu, perkembangan dan adopsi aplikasi media sosial telah memberikan peluang dan tantangan yang luas bagi para peneliti dan praktisi. Sejumlah besar data yang dihasilkan oleh pengguna yang menggunakan platform media sosial adalah hasil integrasi detail, latar belakang, dan aktivitas mereka sehari-hari. Data bervolume besar yang dihasilkan, yang dikenal dengan Big Data, telah diteliti secara intensif baru-baru ini. Berdasarkan tinjauan karya-karya terbaru, mereka berusaha menyajikan perspektif yang luas tentang topik penelitian analitik Big Data media sosial untuk berbagai bidang. Beberapa literatur dapat dikelompokkan dalam bidang ilmu alam, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, studi-studi yang ada juga membandingkan kemungkinan teknik analitik data besar beserta atribut dan kualitasnya.
Permasalahan dalam penelitian penggunaan analitik data besar di berbagai bidang ini sangat menantang untuk diliti secara komprehensif dan multidimensi dengan melibatkan banyak pihak dan juga pakar. Dengan data besar dapat membantu mempercepat pertumbuhan dan penemuan di berbagai industri, organisasi, ilmu hayati. Langkah-langkah besar telah dilakukan dengan mendorong pengumpulan secara otomatis melalui sensor kecerdasan untuk mengakuisisi data pada berbagai repositori. Berbagai macam platform analitik data besar tersedia, baik komersil maupun open source. Namun tantangan utama bagi banyak organisasi adalah kurangnya keahlian mendalam untuk mendukung inisiasi analisis data besar. Bagaimana kita dapat memperoleh dan menyiapkan data secara efisien? Bagaimana kita dapat mengetahui metode pengolahan secara praktis dan cerdas dari sejumlah besar data yang telah kita kumpulkan? Tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sejumlah besar data yang telah dihasilkan baik dari keilmuan biologi, alam, industri, dan institusi perawatan kesehatan yang menjanjikan untuk memajukan pemahaman kita tentang berbagai sistem dan penyakit biologis. Pengembangan biokatalis dan obat-obatan baru, jamu tradisional serta memberikan perawatan dan penggunaan pasien yang lebih efisien dalam segi biaya dan lain sebagainya. Contohnya adalah analisis pola pergerakan pada skala populasi bahkan spesies gajah laut, memanfaatkan big data seperti pada gambar tersebut. Meningkatnya jumlah data secara besar dari sensor untuk pelacakan hewan memberikan peluang untuk menganalisis data pelacakan dari 272 gajah laut di Samudra Selatan. Apa arti big data bagi ilmu sosial kontemporer? Bagaimana kecepatan variasi volume aliran big data dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fakta sosioekonomi yang kompleks? Apakah big data alat yang layak untuk mengatasi masalah sosial? Saat data menjadi semakin berharga, siapa yang akan memiliki dan mengontrol akses ke data tersebut? Tentunya beberapa tantangan permasalahan yang perlu dijawab di masa depan. Seiring besarnya peningkatan jumlah data sosial yang dihasilkan dan tersedia, tren baru-baru ini bagi para peneliti dari ilmu sosial adalah memahami potensi big data dalam melengkapi metode penelitian tradisional dan nilainya dalam membuat keputusan. Memang, big data membutuhkan peninjauan kembali terkait teknik analisis data dengan cara mendasar di semua tahap mulai dari akuisisi dan penyimpanan data hingga transformasi interpretasi data. Secara khusus, tugas mengumpulkan dan menganalisis yang merupakan inti dari alur analisa big data mempunyai tantangan yang mendesak dalam domain ilmu sosial. Jenis data yang tersedia terbagi dalam berbagai kategori. Data sosial, misalkan Twitter feed, Facebook, like, dan lain sebagainya. Data tentang mobilitas dan lokasi geospasial, misal data sensor yang dikumpulkan melalui ponsel atau citra satelit. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber administrasi pemerintah, dan multibahasa. Selain itu, data seringkali terpecah-pecah di banyak sumber dan seringkali memerlukan terjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Dalam beberapa kasus ekstrim, diperlukan komunikasi antar disiplin yang berbeda. Komputer belajar dari data yang banyak, sehingga menjadi pintar selayaknya manusia dengan menggunakan algoritma yang dinamakan deep learning. Pembelajaran mendalam atau deep learning memungkinkan model kecerdasan buatan AI untuk belajar dengan cara yang sangat mirip dengan cara belajar manusia, yaitu melalui pengalaman dan persepsi secara berkelanjutan. Sama seperti kita mengajari bayi cara mengenali anjing dan kucing untuk menunjukkan banyak gambar dan hewan peliharaan nyata kepada mereka. Kita dapat mengajari model AI berbasiskan deep learning ini dengan cara mengenali gambar dan pola dengan memberikan banyak data kepada model tersebut. Pembelajaran deep learning adalah metode AI yang secara matematis meniru cara kerja otak manusia dalam menangkap pola penting dari data yang besar. Dengan meniru operasi otak dengan sebuah model matematis dalam program komputer, deep learning dapat menyaingi atau bahkan mengungguli manusia dalam sejumlah fungsi seperti pengenalan citra, kontrol motorik, dan pengenalan suara. Selain itu, jaringan atau deep learning ini dapat mengembangkan representasi yang lebih cocok dengan rekaman di neokorteks manusia atau primata non-manusia daripada model yang ada di dalam ilmu saraf. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam atau deep learning ini mampu menangkap sistem yang penting tentang cara kerja otak kita sendiri.
Apakah hubungan big data dengan deep learning? Pembelajaran mendalam atau deep learning adalah metode pembelajaran mesin atau komputer baru berdasarkan jaringan syaraf yang belajar dan menjadi lebih akurat dengan memberi lebih banyak data kepada model. Prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning yang diterima secara luas ditampilkan di sisi kiri diagram tersebut. Model AI berbasis pembelajaran dalam memiliki akurasi yang jauh lebih tinggi daripada metode pembelajaran komputer tradisional, tetapi membutuhkan lebih banyak data untuk dilatih guna mencapai keakuratan tersebut. Di sebelah kanan merupakan hasil penelusuran Google Trends tentang deep learning untuk menunjukkan bagaimana orang mencari lebih banyak informasi tentang deep learning selama beberapa tahun terakhir. Contoh data besar berupa set citra dan video. Hampir setiap hari ditemukan terobosan dalam pembelajaran mesin. Dan tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen, tapi juga gambar. Contoh aplikasi dari pengenalan gambar adalah Google Image, pengenalan wajah dan pengenalan manusia dalam CCTV dan lain sebagainya. Untuk menyempurnakan algoritma deep learning yang dapat mengenali dan memprediksi pola dalam data, kita perlu memberi mereka sejumlah besar set citra data yang sudah di-tag dan diuji dan dipelajari oleh algoritma. Terdapat beberapa set data besar citra seperti OpenImage, YouTube, dan ImageNet yang menyediakan jutaan, bahkan miliaran citra beranotasi yang berguna bagi peneliti untuk melatih model algoritma mereka. Gambar dan video telah ada di mana-mana, yang mendorong pengembangan algoritma yang dapat menganalisis konten semantiknya. Untuk berbagai aplikasi pengenalan termasuk penelusuran dan peringkasan, beberapa aplikasi yang terkenal semisal YouTube, Vimeo, atau video yang diambil dari kamera atau GoPro, baru-baru ini deep learning yang merupakan salah satu model algoritma telah membuktikan sebagai model algoritma yang efektif untuk memahami konten gambar, memberikan hasil yang canggih untuk pengenalan gambar, segmentasi citra, deteksi, dan akuisisi gambar. Faktor pendukung utama di baliknya kesuksesan ini adalah tentunya set data yang berlabel yang jumlahnya sangat besar atau big data. Sekarang ini adalah contoh studi kasus kecerdasan buatan untuk mendeteksi aksi dari video dari beberapa proyek-proyek yang telah kita lakukan. Manusia dengan mudah mengenali dan mengidentifikasi tindakan aksi manusia dalam video dengan otomatis. Sedangkan dalam komputer, hal ini sangat menantang oleh karena variasi dan kompleksitas tentunya data yang besar untuk pelatihan modelnya. Aplikasi yang terkenal untuk dapat mendeteksi dan mengklasifikasi video adalah algoritma dari YouTube. Pengenalan aksi manusia dalam video sangat menarik untuk aplikasi seperti pengawasan otomatis, pemantauan perilaku lansia, interaksi manusia komputer, pengambilan video berdasarkan konten, dan ringkasan video. Dalam memantau aktivitas kehidupan sehari-hari lansia misalnya, pengenalan tindakan kecil seperti berjalan, membungkuk, dan jatuh dengan sendirinya sangat penting untuk analisis aktivitas dan dapat digunakan untuk berbagai bidang. Kita mengajukan sebuah deep learning yang mampu menangkap pola pada data yang besar dan menghasilkan akurasi yang lebih baik dari model-model yang baru. Kemudian ini adalah proyek bekerjasama dengan Riken dan Osaka University, yaitu kecerdasan buatan untuk secara otomatis melakukan segmentasi organel pada sel pada kasus eukaryotik sel. Interpretasi sel hidup ditangkap dalam waktu yang lama menggunakan mikroskop elektron pemindai canggih atau SEM, berguna untuk mengidentifikasi perilaku sel sekuensial dan perubahan lokal berdasarkan lingkungannya. Namun dalam beberapa tahapan organel dalam sel alga merah unicellular primitive cyanidiosis merolae, selama pembuahan sel akan muncul dalam berbagai posisi dan waktu. Kita mengajukan suatu model deep learning yang mampu untuk membaca atau dia mampu memilah organel-organel tersebut dengan otomatis dari sejumlah 3.000 data. Kemudian ini adalah proyek yang lain
mendeteksi COVID-19 pada X-ray images. Pemanfaatan AI akan membantu mengurangi dampak dari kurangnya alat tes RT-PCR sehingga meminimalisir biaya dan waktu tunggu pengujian. Sedangkan citra radiologi telah banyak digunakan dalam pencitraan medis sehingga dapat bermanfaat pula dalam mendeteksi COVID-19. Citra radiologi yang diperoleh pasien dengan kasus COVID-19 terhadap informasi yang berguna untuk diagnosa. Yang menarik adalah pada penelitian ini dataset citra itu diambil secara crowdsourcing repositori data citra SINAR-X COVID-19 dari seluruh dunia. Repositori ini terus diperbarui sehingga total terhadap 1.125 citra yang terdiri atas 125 citra pasien positif COVID-19, 500 citra normal dan 500 citra pneumonia. Dan tentunya sekarang repositori ini berkembang kapasitasnya sehingga data lebih banyak lagi terkumpul. Kita menghadirkan suatu model deep learning yang mampu mendeteksi citra-citra ini dengan otomatis, dengan akurasi yang lumayan tinggi, tanpa menghabiskan banyak memori, sehingga dapat diaplikasikan pada perangkat-perangkat kecil seperti mobile. Kemudian ini adalah contoh kasus lain, kita menggunakan analisa big data deret waktu untuk domain ekonomi, politik, alam, dan sosial dalam kasus COVID-19. Salah satu faktor alam yang kita selidiki bersama BMKG adalah indeks UV yang berasal dari radiasi matahari yang diukur dalam spektrum UV yang tiba di permukaan bumi. Ini dihitung dengan pertimbangan kontribusi proporsional dari UVA dan UVB, dua hari jenis panjang radiasi UV berbasis 3 panjang gelombang. Spektrum UV ditangkap oleh stasiun Global Atmosphere Watch (GAW). Dalam studi ini indeks UV rata-rata harian antara 0 sampai 17 dan rata-rata harian ozon dalam unit Dobson. Dan ini dianggap sebagai parameter yang terlibat dalam analisa korelasi. Sejak akhir Maret, negara-negara subtropis utara tumbuh terkonfirmasi COVID-19-nya seiring waktu dan lebih cepat daripada negara tropis dan subtropis selatan. Negara-negara tropis tumbuh lebih tajam dan lebih cepat daripada negara subtropis selatan. Terdapat negara-negara yang menunjukkan kecepatan pertumbuhan yang lebih menurun atau lebih lambat dari negara-negara yang lain dan sebaliknya. Negara subtropis utara mulai menurun dan negara subtropis selatan pada saat yang sama di bulan Mei menaik. Fenomena ini mungkin berkorespondensi dengan indeks UV pada gambar tersebut, di mana rata-rata indeks UV harian di negara-negara subtropis selatan secara monoton menurun saat musim dingin tiba dan sebaliknya untuk negara-negara subtropis utara. Ada indikasi bahwa COVID-19 adalah pandemi musiman tergantung pada lokasi geografis. Kemudian, kami mengambil sejumlah data besar dari pola pergerakan mobile phone via Google Map dari seluruh negara. Grafik tersebut menunjukkan bahwa mobilitas manusia di Indonesia mencapai persentase perubahan aktivitas terendah terhadap titik awal pada pertengahan Mei 2020 dan kemudian secara bertahap presentasinya meningkat. Fenomena yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kehidupan normal baru telah dimulai. Namun berkorespondensi dengan itu, data yang terkonfirmasi COVID-19 menunjukkan rata-rata kasus mingguan tumbuh secara eksponensial sejak akhir Maret 2020 seiring dengan meningkatnya jumlah tes. Kemudian dari data ini pula kita dapat melatih deep learning untuk melakukan prediksi kasus COVID-19. Kami mengusulkan suatu model deep learning yang bernama LSTM yang terdiri dari atas 2 lapisan untuk menangani data kompleks pada deret waktu kasus COVID-19. Kami telah menyiapkan skenario pembelajaran yang dapat melatih melakukan prediksi pertumbuhan COVID-19 dari waktu ke waktu. Tentunya semakin banyak data dan semakin panjang data seri waktunya, maka model akan semakin bisa membaca pola yang lebih utuh sehingga dapat memperbaiki prediksi dari waktu ke waktu.
Kemudian yang terakhir adalah kita dari 59 faktor dari lintas disiplin dikumpulkan datanya berdasarkan time series dari seluruh negara untuk mencari tahu apakah faktor-faktor menaiknya kasus terpapar COVID-19. Dalam penelitian ini, kumpulan time series multivariabel dari 59 faktor dari 55 negara terdiri dari berbagai macam bidang. Dari 6 variabel merupakan perilaku manusia, 21 variabel COVID-19, 1 variabel pemerintahan, 2 variabel geografis, 3 variabel morfologi, 2 variabel ekonomi, 5 variabel kesehatan, 2 variabel fasilitas kesehatan, 1 variabel pendidikan, dan 16 faktor alam. Setiap faktor ditangkap setiap hari, kecuali faktor lingkungan atau UV yang diwakili oleh observasi rata-rata harian. Kemudian kita latih ke dalam varian deep learning yang disebut LSTM untuk memprediksi banyaknya yang terpapar COVID-19 dari 59 faktor tersebut. Gambar tersebut menunjukkan contoh peta faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terpapar COVID-19 pada rangkaian kasus baru COVID-19 di Indonesia. Tidak seperti di Norwegia yang terletak di wilayah subtropis utara, di mana pertambahan kasus COVID-19 dipengaruhi oleh perubahan aktivitas di ruang terbuka seperti taman dan menurunnya indeks UV. Jaringan deep learning LSTM memberikan perhatian tinggi pada faktor perilaku dan perubahan persentase aktivitas di tempat kerja. Yang tempat kerja ini bisa rumah sakit, perkantoran, dan lain sebagainya, dan persentase aktivitas di pemukiman untuk kasus pertambahan COVID-19 di Indonesia. Ini dapat diartikan bahwa ruang terbuka lebih aman daripada ruang tertutup seperti tempat kerja, di mana penularan dari manusia ke manusia sering terjadi. Rendahnya tingkat faktor di aktivitas di taman, tuberculosis retail UV index, menunjukkan bahwa ruang terbuka dengan intensitas interaksi antar manusia yang rendah dapat dibantu oleh faktor lingkungan seperti UV. Lebih lanjut, kasus COVID-19 baru harian di Indonesia juga sangat bergantung pada jumlah tes yang dilakukan di seluruh negara dari waktu ke waktu. Sebagai penutup, dengan analisa big data dan model pembelajaran deep learning sangat berpotensi untuk menggali pengetahuan secara komprehensif serta melakukan otomatisasi intelijensia pada komputer, seperti halnya melakukan prediksi secara multidisiplin dengan data yang besar. Berbeda dengan algoritma pembelajaran mesin dan rekayasa fitur yang lebih konvensional, deep learning mampu memberikan keuntungan karena berpotensi memberikan solusi untuk menganalisis dan melakukan prediksi dengan set data yang besar, serta jumlah variabel dan tingkat kompleksitas yang tinggi. Lebih lanjut, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk bagaimana kita dapat mengadaptasi algoritma deep learning untuk masalah yang berkaitan dengan big data, termasuk akuisisi data berdimensi tinggi, analisis data streaming yang terus berubah dari sisi variasi dan kuantitasnya, skalabilitas deep learning itu sendiri, serta komputasi yang efisien. Pekerjaan selanjutnya harus mulai memikirkan penanganan secara masalah secara komprehensif menggunakan data yang lebih besar, komplit, bekerjasama antar bidang dan pakar dengan menerapkan konsep big data dan model kecerdasan deep learning sehingga mampu berkontribusi secara positif pada kemajuan di berbagai aspek bidang kehidupan, terutama untuk Indonesia ke depannya. Semoga hal ini dapat menjadi jalan menuju UB yang tangguh, bereputasi, membangun negeri. Sekian orasi ilmiah dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.